Hujan turun dengan deras, mengguyur dedaunan lebat yang melindungi lantai hutan dari kegelapan malam. Arga terhuyung, kedua tangannya terikat kasar dengan tali tambang yang melukai pergelangannya. Napasnya berat, dadanya sesak oleh kemarahan dan pengkhianatan. Di depannya, 3 pria berdiri di bawah remang-remang cahaya obor, wajah mereka tanpa belas kasihan. "Maaf, Arga, dunia ini milik orang kuat, dan kau hanyalah beban," ucap Barda, sahabatnya sendiri, sebelum menendangnya hingga jatuh ke tanah yang basah. Arga mencoba melawan, tetapi tubuhnya terlalu lemah setelah perjalanan panjang. Dalam sekejap, tali yang mengekangnya diputus, bukan untuk membebaskannya, tetapi untuk meninggalkannya di tempat yang mereka anggap sebagai kuburan terbuka. "Semoga hutan ini menghabisimu," bisik salah satu dari mereka sebelum berbalik pergi, meninggalkan Arga sendirian di tengah kegelapan. Cahaya obor mereka memudar, diiringi suara langkah kaki yang menjauh. Arga merangkak, merasakan dinginnya lumpur meresap ke dalam pakaiannya. Dulu, ia percaya bahwa persahabatan adalah segalanya, bahwa kepercayaan lebih kuat dari emas. Namun malam ini, ia menyadari bahwa keserakahan mampu merobek ikatan yang paling erat sekalipun. Mereka telah mengambil barang dagangannya, perbekalannya, bahkan pisau kecil miliknya, menyisakan hanya tubuh lelah dan luka yang menganga. Hutan ini adalah tempat yang asing baginya, penuh dengan bahaya yang tak terduga. Petir menyambar di kejauhan, menerangi siluet pepohonan yang menjulang seperti raksasa mengancam. Arga terseret ke bawah pohon besar, mencoba berteduh meski percuma. Perutnya melilit kelaparan, sementara dingin mulai menggerogoti tubuhnya. Ia tahu bahwa di hutan, bukan hanya dingin atau lapar yang bisa membunuh, tetapi juga binatang buas yang mengintai dalam gelap. Ia bisa mendengar suara geraman samar dari kejauhan, mungkin seekor harimau atau serigala. "Aku tidak boleh mati di sini," gumamnya, menggertakkan gigi dan mengepalkan tangan, seolah-olah dengan itu ia bisa menahan nasib buruk yang telah menimpanya. Seiring malam semakin larut, pikirannya berkelana pada masa lalu, hari-hari di mana ia dan Barda dulu berbagi mimpi, tertawa bersama, dan bersumpah untuk saling melindungi. Ia mengingat betapa ia mempercayai mereka lebih dari siapapun. Namun kini, kepercayaan itu telah hancur seperti kaca yang pecah menjadi serpihan tajam. Hatinya dipenuhi kepedihan, tetapi bukan karena luka di tubuhnya, melainkan luka di jiwanya yang lebih dalam. Ia mencoba bangkit, tapi rasa pusing menyerangnya seperti pukulan telak, membuatnya kembali tersungkur di tanah basah. Malam terus berjalan, membawa kegelapan yang semakin pekat. Hujan mulai mereda, tetapi udara tetap menusuk tulang. Arga tahu, jika ia tak segera menemukan cara untuk bertahan, fajar mungkin takkan pernah ia lihat lagi. Namun, di antara keputusasaan dan dinginnya malam, takdir telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan, sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dinginnya malam mulai mereda, tetapi tubuh Arga masih menggigil. Rasa lapar semakin menggigit perutnya, sementara rasa sakit di seluruh tubuh membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Namun, di antara kesunyian malam, telinganya menangkap suara samar, rintihan lemah yang nyaris tenggelam oleh suara serangga malam. Arga menegakkan tubuhnya dengan susah payah, menajamkan pendengarannya. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Seperti suara tangisan, tetapi bukan dari manusia. Dengan sisa tenaga, ia menyeret langkahnya, mengikuti suara itu ke balik semak-semak lebat. Di sana, di bawah cahaya bulan yang menerobos celah pepohonan, ia menemukan seekor harimau putih terkapar di tanah, tubuhnya penuh luka dan darah. Nafasnya tersengal, matanya yang berkilat, penuh amarah kini meredup oleh penderitaan. Arga menahan napas, jantungnya berdebar cepat. Harimau ini lebih besar dari harimau biasa, auranya begitu kuat dan anggun, seolah bukan sekadar binatang liar. Namun, yang lebih mencengangkan adalah besi perangkap yang mencengkeram salah satu kakinya, menembus kulitnya hingga darah terus mengalir. Perangkap pemburu. Arga terdiam, pikirannya berkecamuk.
Ia tahu betapa berbahayanya harimau, apalagi dalam keadaan terluka dan terdesak. Tetapi di balik sorot mata sang harimau, ada sesuatu yang lain, bukan sekadar kemarahan, melainkan penderitaan yang dalam. Tanpa pikir panjang, Arga merangkak mendekat. "Jangan bergerak, aku akan membantumu," bisiknya pelan, seolah harimau itu bisa mengerti. Tangannya gemetar saat menyentuh perangkap logam yang berkarat, dinginnya menusuk jari-jarinya. Harimau itu menggeram, memperlihatkan taringnya, tetapi tidak menyerang. Arga menelan ludah, lalu dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia menarik tuas perangkap itu. Logam tajam itu berderit dan akhirnya terbuka, melepaskan kaki harimau dari cengkeraman kejamnya. Harimau itu meraung keras, tetapi bukan dalam amarah, melainkan kelegaan. Darah masih mengalir dari luka di kakinya, dan Arga tahu harimau ini bisa mati jika tidak segera ditangani. Ia merobek sisa bajunya, membalut luka itu sebaik mungkin. "Aku tak tahu apakah kau akan membunuhku setelah ini, tapi setidaknya aku tak bisa membiarkanmu mati seperti ini," katanya dengan suara lirih. Harimau itu menatapnya, matanya berkilauan aneh, seolah sedang menilai manusia di hadapannya. Arga menundukkan kepala, siap menerima kemungkinan terburuk. Namun, saat harimau itu akhirnya bergerak, ia hanya mendekat, menjilat luka di tangan Arga yang berdarah karena besi perangkap tadi. Sentuhan hangat itu mengejutkan Arga, seolah ada sesuatu yang mengalir dari harimau itu ke dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Hujan telah reda sepenuhnya, dan angin malam berhembus lembut. Arga, yang awalnya hanya ingin bertahan hidup, kini terikat pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia tidak tahu bahwa makhluk yang baru saja ia tolong bukanlah harimau biasa, melainkan penjaga tertinggi hutan ini. Dan lebih dari itu, ia tidak menyadari bahwa keputusannya malam ini telah mengubah nasibnya selamanya. Arga terbangun dengan kepala berdenyut dan tubuh terasa lebih ringan dari sebelumnya. Cahaya keemasan fajar merayap di antara dedaunan, menghangatkan kulitnya yang dingin semalaman. Ia masih berada di tempat yang sama, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Samar-samar, ia merasakan sebuah kehadiran yang kuat, begitu mendalam hingga membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Perlahan, ia mengangkat kepalanya, dan di hadapannya, bukan lagi harimau putih yang terluka semalam. Kini berdiri seorang wanita dengan keanggunan yang tidak bisa dijelaskan. Rambut panjang seputih salju mengalir seperti sutra, matanya berwarna emas, berkilauan seperti matahari pagi. Gaun putihnya berkibar pelan, seolah angin pun enggan menyentuhnya terlalu keras. Arga mengerjap, kebingungan antara mimpi dan kenyataan. Namun, sebelum ia sempat membuka mulut, wanita itu berbicara. "Kau telah menyentuh takdir yang tidak bisa dihindari, manusia," suaranya lembut, tetapi membawa gema yang menggema di udara. "Aku adalah Ratu Harimau, penjaga hutan ini, yang roh dan raganya terikat dengan alam. Kau menolongku bukan hanya dengan tanganmu, tetapi dengan hatimu yang murni. Dan untuk itu, aku akan memberimu hadiah, sekaligus hukuman." Arga menelan ludah. Tubuhnya masih terasa lemah, tetapi ada sesuatu dalam darahnya yang berdenyut lebih cepat, seolah jantungnya memompa kekuatan yang bukan miliknya. Ratu Harimau mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, rasa panas menjalar ke seluruh tubuh Arga. Ia berteriak, merasakan seolah ada api yang membakar setiap urat nadinya. Otot-ototnya menegang, penglihatannya berubah tajam, pendengarannya menangkap setiap suara di hutan dengan jelas, bahkan detak jantung seekor burung di kejauhan. Ia bisa mencium aroma tanah, dedaunan, bahkan darah di tangannya sendiri. Ketika rasa sakit itu mereda, Arga terengah-engah, keringat membasahi tubuhnya. "Apa yang kau lakukan padaku?" Suaranya serak, hampir tak mengenali dirinya sendiri. "Aku memberimu kekuatan harimau, kecepatan, ketajaman, dan keberanian mereka," kata sang ratu. "Tetapi kau harus tahu, kekuatan itu tidak datang tanpa harga. Kau sekarang adalah bagian dari hutan ini. Jika kau mencoba meninggalkannya, tubuhmu akan melemah dan akhirnya mati.
Kau telah terikat dengan tanah, dengan pepohonan, dengan setiap makhluk yang hidup di sini. Hanya jika kau memahami makna sebenarnya dari ikatan ini, kau bisa menentukan nasibmu sendiri. Arga menatapnya dengan mata membelalak. Kutukan, anugerah. Ia tak tahu harus merasa bersyukur atau takut. Ia hanya seorang manusia biasa, seorang pedagang yang dikhianati, bukan seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi penjaga hutan. Sang ratu menatapnya untuk terakhir kalinya sebelum perlahan memudar, meninggalkan Arga dalam kesunyian yang mencekam. Ia kini sendirian, tetapi tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tubuhnya lebih kuat, pikirannya lebih tajam, tetapi hatinya penuh kebingungan. Ia tidak lagi hanya seorang manusia, tetapi juga bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Dan di sanalah, di tengah hutan yang sunyi, ia menyadari bahwa takdirnya telah berubah selamanya. Arga terduduk di tanah, dadanya masih naik turun setelah merasakan perubahan yang luar biasa dalam tubuhnya. Napasnya lebih dalam, jantungnya berdetak dengan ritme yang berbeda, lebih kuat, lebih primal. Telinganya menangkap setiap bisikan angin, setiap gemerisik dedaunan, bahkan suara langkah-langkah halus dari binatang yang bersembunyi di kejauhan. Tangannya mencengkeram tanah, dan ia bisa merasakan denyut kehidupan di dalamnya, seolah hutan itu sendiri bernapas bersama dirinya. Ia ingin percaya bahwa ini hanya mimpi buruk yang akan berakhir saat ia membuka mata, tetapi sensasi yang mengalir di tubuhnya terlalu nyata. Ia bukan lagi manusia biasa. Ia adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang baru. Tiba-tiba, sebuah suara lirih menggema dalam benaknya. Ikuti instingmu, hutan ini akan menjadi gurumu. Itu suara Ratu Harimau, meski sosoknya telah menghilang. Arga menatap sekeliling, mencoba memahami makna kata-kata itu. Selama ini, ia mengandalkan akalnya sebagai seorang pedagang dan petualang. Tetapi kini, pikirannya dipenuhi oleh dorongan yang lebih dalam, lebih liar. Tanpa sadar, kakinya bergerak sendiri, melangkah lebih ringan dan lebih cepat dari sebelumnya. Ia mendapati dirinya berlari, menerobos semak belukar dengan kelincahan yang mengejutkannya. Kakinya hampir tidak menyentuh tanah, tubuhnya melesat seolah angin menjadi sekutunya. Namun, seiring dengan kekuatan itu, datang pula rasa lapar yang menggigit, jauh lebih tajam dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Perutnya terasa kosong, tetapi ini bukan sekadar lapar biasa, ini adalah naluri bertahan hidup yang menuntut untuk dipenuhi. Ia mendengar detak jantung seekor rusa di dekatnya, dan tanpa berpikir panjang, ia bersembunyi di balik pepohonan. Tubuhnya merendah secara naluriah, matanya fokus pada mangsanya. Ia bisa merasakan irama napas rusa itu, bagaimana hewan itu bergerak dengan kewaspadaan. Ia tahu kapan harus menyerang. Satu hentakan, satu lompatan cepat, dan ia bisa menjatuhkan makhluk itu dalam sekejap. Tetapi tepat ketika kakinya hendak melesat, ia tersadar apa yang sedang ia lakukan. Ia bukan seekor harimau. Ia masih manusia, bukan pemburu liar yang menerkam tanpa alasan. Dengan gemetar, ia menarik napas panjang dan menegakkan tubuhnya kembali. Rusa itu menoleh. Matanya bertemu dengan mata Arga sebelum akhirnya melompat dan menghilang di antara pepohonan. Arga merosot ke tanah, tangannya mencengkeram rambutnya sendiri. Naluri ini, dorongan ini, apakah ia masih bisa mengendalikan dirinya sendiri? Ataukah ia perlahan berubah menjadi sesuatu yang bukan dirinya? Ia menatap kedua tangannya, yang kini terasa lebih kuat, lebih cepat, tetapi juga lebih asing. Ia harus memahami kekuatan ini, mengendalikannya sebelum kekuatan itu mengendalikan dirinya. Ia tidak bisa hanya pasrah menerima kutukan ini tanpa mengetahui tujuannya. Jika ia sekarang adalah bagian dari hutan, maka ia harus mencari tahu apa arti sebenarnya dari ikatan ini. Dengan tekad yang baru, Arga bangkit. Ia tidak tahu bagaimana nasibnya ke depan, tetapi satu hal yang pasti, jalan pulang sudah tertutup. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah maju, menyingkap misteri takdir yang kini terjalin dalam darah dan jiwanya.
Hari demi hari berlalu, dan Arga semakin memahami kekuatan barunya. Ia belajar membaca tanda-tanda hutan, memahami bahasa angin, dan bergerak tanpa suara seperti bayangan. Dengan setiap napas yang ia hirup, ikatan dengan hutan semakin kuat. Namun, semakin ia merasa menjadi bagian dari alam, semakin ia menyadari ancaman yang mengintai dari luar. Suatu malam, angin membawa aroma asing, bau besi, asap, dan sesuatu yang lebih mengerikan, bau darah. Dari kejauhan, ia mendengar jeritan samar, suara yang membuat darahnya mendidih. Ia berlari menuju sumber suara, melompat dari satu akar pohon ke akar lainnya dengan kecepatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika ia tiba di tepi sungai, pemandangan yang menyambutnya membuat amarahnya meledak. Beberapa ekor harimau tergeletak tak bernyawa, darah mereka mengalir ke tanah yang suci. Tubuh mereka dipenuhi luka tembakan, dan beberapa lainnya berada dalam sangkar besi besar, mengaum putus asa. Di seberang mereka, berdiri sekelompok manusia dengan senjata di tangan dan ekspresi puas di wajah mereka. Arga mengenali salah satu dari mereka, Barda. Dulu ia adalah sahabatnya, tetapi sekarang ia hanyalah seorang pemburu serakah yang menjual nyawa demi keuntungan. Harimau putih itu pasti ada di sekitar sini, kata Barda kepada anak buahnya. Temukan dia, kulitnya bisa membuat kita kaya. Arga mengepalkan tinjunya. Dadanya sesak oleh kemarahan yang tak terbendung. Selama ini, manusia menganggap hutan hanya sebagai sumber keuntungan, tanpa peduli pada kehidupan yang mereka renggut. Kini, mereka tidak hanya memburu harimau biasa, mereka mengincar ratu harimau. Arga tahu bahwa jika mereka berhasil menemukannya, bukan hanya harimau yang akan punah, tetapi juga keseimbangan hutan ini. Ia harus bertindak, tetapi amarahnya berbahaya. Ia bisa merasakan dorongan liar dalam darahnya, seperti suara di kepalanya yang memerintahkannya untuk menyerang, untuk mencabik-cabik mereka tanpa ampun. Namun, ia menahan diri. Jika ia membiarkan amarah menguasainya, ia takkan lebih baik dari mereka. Dengan napas teratur, ia menyusun rencana. Ia menyelinap di antara bayangan, melepaskan satu persatu harimau yang terkurung. Begitu kandang terakhir terbuka, ia berbisik pada mereka, "Pergilah, lindungi diri kalian." Para harimau, seolah mengerti, segera melesat ke dalam kegelapan. Namun, sebelum Arga bisa bergerak lebih jauh, suara langkah berat mendekat. "Siapa di sana?" teriak salah satu pemburu. Cahaya obor mengarah tepat ke wajah Arga, dan dalam sekejap, ia tahu ia telah ditemukan. Barda menatapnya dengan mata terbelalak, seolah melihat hantu dari masa lalu. "Kau, seharusnya kau sudah mati." Suaranya bergetar antara keterkejutan dan kemarahan. Arga hanya tersenyum dingin, tubuhnya bersiap menghadapi pertempuran yang tak terelakkan. "Sayangnya, aku masih hidup, dan aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan hutan ini." Malam itu, di bawah cahaya bulan yang pucat, Arga berdiri di antara manusia dan alam, bersiap untuk perang yang lebih besar dari sekadar balas dendam. Ini adalah pertempuran demi sesuatu yang lebih besar. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan darah yang mulai mengering. Arga berdiri tegap di hadapan Barda dan para pemburunya, matanya berkilat seperti bara api yang menyala dalam kegelapan. Tubuhnya terasa lebih ringan, tetapi darahnya mendidih. Ia bisa merasakan kekuatan di dalam dirinya menggelegak, menuntut untuk dilepaskan. Namun, ia menahan diri. Ia masih manusia. Ia bukan monster yang akan membantai tanpa berpikir. Tetapi ketika salah satu pemburu mengangkat senapannya, membidik seekor harimau yang terluka, sesuatu dalam dirinya meledak. Tanpa memberi mereka kesempatan, Arga melesat ke depan, lebih cepat dari yang bisa ditangkap oleh mata manusia biasa. Ia menepis laras senapan, membuat tembakan meleset ke udara. Seorang pemburu lain menghunus pisau, mencoba menyerangnya dari samping. Namun, refleksnya jauh melampaui batas manusia biasa. Dengan satu gerakan gesit, ia menendang pria itu hingga terpental menghantam pohon. Satu persatu,
Pemburu-pemburu itu mencoba menyerangnya, tetapi tidak ada yang mampu menyentuhnya. Ia adalah bayangan yang menari di antara mereka, kekuatan harimau mengalir dalam setiap gerakannya. Namun, semakin lama ia bertarung, semakin ia kehilangan kendali. Setiap pukulan terasa lebih ganas, setiap gerakan semakin liar. Nafasnya berat, dan matanya kini bukan lagi milik manusia, melainkan mata seekor pemangsa. Tiba-tiba, Barda menyerang dari belakang, mengayunkan golok dengan kekuatan penuh. Arga menoleh, dan dalam sekejap, ia menangkap pergelangan tangan Barda, mencengkeramnya dengan begitu kuat hingga terdengar suara tulang retak. Barda menjerit kesakitan, matanya penuh ketakutan. "Arga, apa yang kau jadi?" Kalimatnya terputus ketika Arga mengangkatnya dengan mudah, seolah ia bukan lebih dari sekadar daun kering di tengah badai. Jantung Arga berdegup kencang. Naluri dalam dirinya memerintahkan satu hal, habisi ancaman di hadapannya. Hutan harus dilindungi, dan manusia-manusia ini adalah perusaknya. Ia bisa merasakan taring-taring metaforisnya mengancam untuk muncul, cakarnya ingin merobek daging. Namun, saat ia hampir melepaskan amarahnya sepenuhnya, suara lembut menggema di dalam kepalanya. "Jangan biarkan amarah mengendalikanmu. Kau bukan hanya harimau. Kau juga manusia." Itu suara Ratu Harimau. Seperti petir yang menyambar kesadarannya, Arga terhuyung, melepaskan Barda yang jatuh tersungkur dengan wajah penuh ketakutan. Dengan napas tersengal, Arga mundur. Ia melihat tangan-tangannya sendiri, masih tangan manusia, tetapi dengan kekuatan yang hampir menjerumuskannya menjadi sesuatu yang lain. Ia telah menyentuh batas yang berbahaya, dan jika ia tidak berhati-hati, ia bisa kehilangan dirinya sendiri selamanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Arga berbalik dan melesat ke dalam hutan, meninggalkan Barda dan anak buahnya yang masih terguncang. Malam itu, ia menyadari satu hal yang mengerikan, bukan hanya manusia yang menjadi ancaman bagi hutan, tetapi dirinya sendiri juga bisa menjadi monster jika ia gagal mengendalikan kekuatan yang telah diberikan kepadanya. Arga berlari tanpa arah, melompati akar-akar besar dan menerobos semak belukar yang tajam. Hatinya berdegup kencang, bukan karena kelelahan, tetapi karena ketakutan yang menguasainya. Ia bukan takut pada para pemburu, bukan takut pada Barda, tetapi pada dirinya sendiri. Saat bertarung tadi, ia hampir kehilangan kendali, hampir membunuh seseorang dengan tangannya sendiri. Itu bukan dirinya. Itu bukan Arga yang dulu. Tapi apakah ia masih bisa menyebut dirinya manusia? Dengan nafas tersengal, ia akhirnya berhenti di tepi sungai, menatap bayangannya yang bergetar di atas air yang tenang. Yang ia lihat bukan lagi wajah seorang pedagang, melainkan mata tajam seorang pemangsa. Ia mengepalkan tangannya, berusaha mengusir suara-suara dalam kepalanya yang terus berbisik, naluri liar yang ingin menguasainya. "Aku masih manusia. Aku masih manusia." Ia mengulanginya seperti mantra, namun bayangannya di air tetap menatapnya dengan sorot yang sama, seorang manusia yang bukan sepenuhnya manusia lagi. Dalam keputusasaan, ia menjatuhkan diri ke tanah, meremas rambutnya. Apakah ini harga yang harus ia bayar karena menyelamatkan Ratu Harimau? Apakah ini kutukan yang akan menghancurkannya perlahan? Tiba-tiba, suara langkah ringan mendekat. Arga menoleh cepat, siap bertarung, tetapi yang ia lihat adalah sosok yang tak terduga, seorang gadis muda dengan rambut hitam panjang yang dikepang, mengenakan pakaian dari anyaman daun dan kain sederhana. Matanya menatapnya dengan penuh keheranan, tetapi tanpa rasa takut. "Kau yang telah menyelamatkan harimau-harimau itu, bukan?" tanyanya dengan suara lembut. Arga terdiam, belum siap menghadapi manusia lain setelah apa yang baru saja ia alami. Gadis itu mendekat dengan hati-hati, lalu berlutut di sampingnya. "Jangan takut pada dirimu sendiri. Jika hutan memilihmu, itu karena kau masih memiliki hati yang murni." Arga menatapnya dalam diam. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Laras, seorang penjaga hutan dari suku yang telah lama hidup berdampingan dengan alam.
Ia mengatakan bahwa kekuatan Arga adalah bagian dari keseimbangan, bukan kutukan. Jika kau tidak bisa menerima siapa dirimu sekarang, kau akan terjebak antara manusia dan harimau selamanya, katanya. Kata-kata itu menusuk hati Arga. Ia telah mencoba melawan sisi barunya, tetapi mungkin yang harus ia lakukan adalah menerimanya, mengendalikannya, bukan menolaknya. Laras menatapnya dengan penuh keyakinan. Aku bisa membantumu memahami kekuatanmu. Tapi kau harus percaya pada dirimu sendiri dulu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia berubah, Arga merasa tidak sendirian. Ada seseorang yang melihatnya bukan sebagai monster, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai seseorang yang masih memiliki kesempatan untuk menentukan jalannya sendiri. Dengan hati yang masih diliputi keraguan, ia akhirnya berkata, "Ajari aku." Malam bergulir perlahan, ditemani suara gemerisik dedaunan dan nyanyian jangkrik yang memenuhi udara. Laras membawa Arga ke sebuah tempat tersembunyi di tengah hutan, sebuah gua yang diterangi oleh obor dan ukiran-ukiran kuno di dindingnya. Arga mengamati sekeliling dengan hati-hati, menyadari bahwa tempat ini bukan sekadar persembunyian. "Ini adalah tempat leluhur kami bersemedi," kata Laras sambil menyalakan dupa yang mengeluarkan aroma menenangkan. Disinilah para penjaga hutan belajar memahami ikatan mereka dengan alam. Arga hanya terdiam, pikirannya masih berkecamuk dengan ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Laras duduk bersila di tengah ruangan, lalu memberi isyarat agar Arga mengikutinya. "Kau tidak bisa melawan sesuatu yang kau tidak pahami," katanya lembut. "Dengarkan tubuhmu, dengarkan suara hutan. Jangan melawan kekuatan itu, tapi pahami alirannya." Arga mencoba mengikuti, memejamkan mata, tetapi begitu ia mulai merasakan dorongan liar dalam dirinya, ketakutan itu kembali. Ia bisa merasakan kekuatan harimau mengalir deras dalam nadinya, ingin lepas, ingin menguasainya. Nafasnya memburu, keringat mengalir di dahinya. Ia hampir menyerah, tetapi suara Laras membimbingnya kembali. "Bayangkan dirimu seperti sungai. Biarkan airnya mengalir, jangan mencoba membendungnya." Arga menarik napas panjang, mencoba membiarkan energi itu mengalir tanpa melawannya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan ketakutan, hanya ketenangan yang aneh. Ia bisa merasakan detak jantung hutan, mendengar langkah-langkah makhluk di kejauhan, bahkan merasakan pergerakan akar-akar pohon di dalam tanah. Semua ini bukan lagi sesuatu yang asing atau menakutkan. Ini adalah bagian dari dirinya sekarang. Ketika ia membuka mata, pandangannya lebih jernih, pikirannya lebih tenang. Laras tersenyum melihat perubahan itu. "Kau mulai mengerti," katanya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari kejauhan, suara pohon-pohon tumbang dan teriakan panik binatang-binatang malam. Arga dan Laras saling berpandangan sebelum bergegas keluar dari gua. Dari kejauhan, mereka melihat langit malam berubah kemerahan, cahaya api menjilat pepohonan, menyebar dengan cepat. "Mereka membakar hutan," seru Laras dengan nada ngeri. Arga mengepalkan tinjunya, dadanya kembali dipenuhi kemarahan. Ia tahu siapa yang bertanggung jawab atas ini. Barda dan para pemburunya tidak akan berhenti hanya karena mereka gagal menangkap Ratu Harimau. Sekarang mereka ingin menghancurkan hutan itu sendiri. Arga menarik napas dalam-dalam, merasakan amarahnya membara. Tetapi kali ini, ia tidak membiarkan amarah itu menguasainya. Ia menatap Laras dengan penuh tekad. "Aku tidak akan membiarkan mereka melakukannya," katanya, suaranya mantap. "Kali ini, aku akan bertarung bukan karena dendam, tapi untuk melindungi rumah baru ini." Laras mengangguk. Mereka berdua kemudian berlari ke arah kobaran api, menuju pertempuran yang akan menentukan apakah hutan ini masih memiliki harapan, dan apakah Arga benar-benar bisa mengendalikan kekuatannya untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Arga dan Laras berlari melewati pepohonan, mendekati sumber api yang semakin membesar. Asap hitam mengepul ke langit, membuat udara terasa berat dan sulit dihirup. Daun-daun kering yang terbakar beterbangan seperti hujan bara,
sementara binatang-binatang liar berlarian menyelamatkan diri. Arga bisa merasakan ketakutan mereka, ketakutan yang juga mulai merayap dalam dirinya. Namun, ia menepisnya. Ini bukan saatnya ragu. Ia harus bertindak sebelum hutan ini berubah menjadi abu. Di antara kobaran api, Arga melihat Barda dan para pemburunya berdiri dengan bangga, seolah-olah kehancuran ini adalah mahakarya mereka. Beberapa di antara mereka membawa obor, sementara yang lain memegang senjata. Kau pikir kau bisa menghentikan kami, Arga? Barda menatapnya dengan seringai penuh kemenangan. Kau mungkin memiliki kekuatan harimau, tapi kau tetap manusia. Kau tidak bisa melawan kami semua. Arga mengepalkan tinjunya. Amarah membuncah dalam dadanya, tetapi kali ini, ia tidak akan membiarkan dirinya kehilangan kendali. Dengan satu gerakan cepat, Arga melesat ke depan, lebih cepat dari yang bisa diantisipasi Barda. Ia menangkis obor dari tangan salah satu pemburu, lalu menendangnya hingga jatuh tersungkur. Laras juga bergerak dengan lincah, menggunakan panah dan pisau kecilnya untuk melumpuhkan para pemburu satu persatu. Namun, jumlah musuh mereka terlalu banyak. Arga berkelahi sekuat tenaga, tetapi ia tahu mereka tidak bisa menang dengan kekuatan saja. Mereka harus menghentikan api ini sebelum segalanya terlambat. Tiba-tiba, terdengar suara auman yang menggema di seluruh hutan, suara yang begitu kuat hingga membuat semua orang terdiam. Dari balik asap dan pepohonan, Ratu Harimau muncul, diikuti oleh kawanan harimau lainnya. Mata emasnya bersinar tajam, penuh amarah dan kewibawaan. Para pemburu mulai mundur ketakutan. Barda mencoba mengangkat senjatanya, tetapi sebelum ia sempat menembak, Arga sudah melompat ke arahnya, menjatuhkannya ke tanah. Hutan ini bukan milikmu. Suara Arga bergema, lebih dalam, lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah rumah mereka, dan aku tidak akan membiarkanmu menghancurkannya. Di saat yang sama, Laras berhasil memadamkan sebagian api dengan menggunakan air dari kantong-kantong kulit yang telah mereka persiapkan. Ratu Harimau dan kawanan lainnya bergerak cepat, menghalau para pemburu yang tersisa. Barda, kini tak berdaya di bawah cengkeraman Arga, menatapnya dengan ngeri. Kau bukan manusia lagi, bisiknya ketakutan. Arga menatapnya tajam, lalu melepaskannya. Aku adalah penjaga hutan ini, katanya tegas. Dengan itu, Barda dan para pemburunya melarikan diri, meninggalkan hutan yang kini penuh luka, tetapi masih bertahan. Namun, pertempuran ini belum selesai. Arga tahu, masih ada harga yang harus dibayar untuk semua ini. Hutan masih bernafas, tetapi napasnya berat. Pohon-pohon yang terbakar meninggalkan batang-batang hitam yang menganga seperti luka mengerikan. Asap masih mengepul ke udara, menciptakan bayangan kelabu di bawah cahaya bulan. Arga berdiri di tengah kehancuran itu, dadanya naik turun dengan napas yang tersengal. Ia menang, tetapi kemenangan ini terasa pahit. Kita berhasil menghentikan mereka, tapi hutan ini terluka. Suara Laras bergetar, matanya menatap pemandangan yang menyedihkan di sekeliling mereka. Ratu Harimau berjalan mendekat, sorot matanya penuh kebijaksanaan dan kepedihan. Ia menatap Arga lama, seolah berbicara tanpa kata. Arga mengerti, hutan ini tidak bisa pulih dengan sendirinya. Luka yang ditinggalkan oleh manusia terlalu dalam. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak cukup kuat. Ia memiliki kekuatan harimau, tetapi itu tidak akan menyembuhkan tanah yang telah hangus, tidak akan mengembalikan rumah makhluk-makhluk yang telah melarikan diri. Harus ada sesuatu yang bisa kita lakukan, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Laras menggigit bibirnya, ragu-ragu sebelum akhirnya berkata, ada satu cara, tetapi harganya sangat mahal. Arga menoleh padanya dengan penuh tanya. Laras lalu mengarahkan pandangannya ke ukiran kuno yang masih utuh di salah satu batu besar yang terbakar. Para leluhur kami pernah mengorbankan seorang penjaga untuk mengembalikan keseimbangan alam. Darahnya menjadi aliran sungai, jiwanya menjadi akar yang baru. Ia menelan ludah sebelum melanjutkan, itu adalah pengorbanan tertinggi.
Jika seseorang yang memiliki ikatan dengan hutan menyerahkan dirinya, maka hutan ini bisa pulih. Arga terdiam. Kata-kata itu menghantamnya seperti badai. Ia akhirnya mengerti mengapa hutan memilihnya, mengapa ia diberi kekuatan ini. Bukan untuk menjadi pemburu balas dendam, tetapi untuk menjadi penjaganya, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Ia menatap Laras, lalu Ratu Harimau, dan kemudian hutan yang terluka di sekelilingnya. Pilihan ini berat, tetapi ia sudah tahu jawabannya. Jika itu yang harus dilakukan, maka aku rela, katanya dengan suara mantap. Laras menggeleng, air mata menggenang di matanya. Arga, tidak, pasti ada cara lain, tetapi Arga hanya tersenyum. Ia melangkah ke tengah tanah yang terbakar, menutup matanya, dan membiarkan kekuatan di dalam dirinya mengalir keluar. Angin berhembus kencang, daun-daun yang tersisa bergetar, dan bumi seolah bergetar merespons keputusannya. Cahaya emas mulai membungkus tubuhnya, menyatu dengan tanah dan akar yang tersembunyi di bawahnya. Dalam sekejap, retakan-retakan di tanah mulai menutup, tunas-tunas hijau muncul di antara abu, dan api yang tersisa padam begitu saja. Hutan menerima pengorbanannya. Sebelum semuanya berakhir, Arga sempat mendengar suara Ratu Harimau di dalam benaknya. Kini kau adalah bagian dari kami selamanya. Lalu segalanya menjadi gelap.